Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di tema 7 subtema 1 tapi dengan pembelajaran 2. Nah, tetap peristiwa dalam kehidupan dan juga peristiwa kebangsaan di masa penjajahan. Nah, yang kemarin kan sudah datangnya bangsa Eropa, ya kan? Belanda, Inggris, Spanyol, Perancis, nah itu. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi membahas tentang itu, ya. Nah, bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimanakah nasib rakyat Indonesia? Nah, kan datang terus mereka mulai memperkuat. Gimana nasib rakyat Indonesia ketika itu? Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama, peristiwa di masa kolonial Inggris. Nah, ini wong Inggris ini. Yang pertama diawali oleh Thomas Stamford Raffles, ya. Thomas Stamford Raffles. Nah, di gambarnya, setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Iki wong Inggris ya. Nah, yang pertama kali memimpin. Terus iki beberapa kebijakan. Nah, iki sing dilakukan Raffles nang Indonesia iki nyapa itu wong iki penjajah iki nyapa wae to. Nah, yang pertama, iki dia mengundang ahli dari luar negeri untuk penelitian di Indonesia. Nah, untuk penelitian yang kedua, menemukan bunga terbesar di dunia dan diberi nama Rafflesia arnoldi. Nah, dia itu menemukannya bunga Rafflesia arnoldi itu nggak sendiri. Raffles itu dari namanya sendiri tadi Raffles, Arnoldi itu temennya. Jadi bunga ini dijuluki Rafflesia arnoldi itu bahasa Latinnya atau yang biasa kita sebut sebagai bunga bangkai. Lah aku sing nemu kuwi cah, Raffles. Thomas Stamford Raffles, nah wis nemu. Terus nomor 3, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Nanti Pak Ci gak paham iki kontingenten ini apa. Pokoknya Rafflesia Arnoldi iki, Raffles iki yang terkenal itu sistem sewa tanah ini, ya. Sampai jatuh kekuasaannya itu sewa tanah itu. Terus semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Nah, jadi sudah apa namanya? Wis mudeng pajak iki. Jadi dipajeki semua petani ngesakne. Dapetnya gak seberapa, dipajeki sama si Raffles. Nah, tapi ada beberapa kemunduran apa namanya di masa Raffles ini. Yang pertama nggak usah ditulis kemundurannya. Kemundurannya yang pertama ketika masanya Raffles ini di Indonesia belum mengenal yang namanya uang, ya, belum mengenal yang namanya uang. Jadi sih bingung, sih barter no kayak. Barter itu bertukar barang. Jadi jol-jolan. Terus pengukuran tanahnya bingung, pajaknya sak piro. Lek sawah segini, pajaknya sepiro sih bingung. Makanya kemunduran, mulai mengalami kemunduran di sistem sewa tanah ini. Terus subur tidaknya tanah kan tidak bisa diukur juga. Nah, itu bingung menominalkan menarik harga berapa untuk sawah tersebut, naik pajak berapa, dan supaya adil seperti itu. Lanjutnya, nah ini langsung di peristiwa di masa kolonial Belanda. Ini pas Belanda ya. Nah, ini lebih awal daripada si Inggris mau. Iki, yang pertama kali sendiri yaitu Cornelis de Houtman. Ini wong Belanda yang pertama kali ke Indonesia. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Nah, sejak pelayaran de Houtman banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, orang ini adalah orang
bertanggung jawab di balik berdirinya VOC ya. Oke. Jadi kilo VOC. Nah, VOC itu apa? Nah, VOC ini industri untuk memonopoli dagang Cah. Pokoknya dikeruk semuanya di Indonesia dikeruk lewat VOC ini. Yang pertama tujuannya menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Nah, dikuasai VOC, ngeduwen lambang VOC. Yang kedua menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan ini dikalahne karo Londo, terus diganti VOC iki. Terus melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, terus kegagalan VOC juga Bapak cantumkan di sini. Nah, VOC itu mengalami kemunduran juga, mengalami kegagalan. Apa saja penyebabnya? Yang pertama pegawainya melakukan korupsi, banyak melakukan korupsi ya. Terus nomor dua sulitnya pengawasan terhadap daerah karena sangat luas. Nah, mergo jajahane VOC ki ombo di mana-mana aja. Nah, itu mengawasinya susah. Makanya pegawainya melakukan korupsi, enek sing terbengkalai ya ngono kuwi. Terus yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Ini bukan nomor tiga, kalau usah ditulis gue ya. Nomor empat, meletusnya Revolusi Perancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Nah, ini Belanda kalah musuh Perancis, ini VOC kemunduran. Terus yang kelima, penentangan rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan dan menyedot banyak biaya dan tenaga. Jadi orang Indonesia berontak melakukan peperangan sama VOC. Nah, itu kemunduran VOC. Terus selanjutnya ini yang Belanda juga, Herman William Daendels. Nah, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Daendels atau dikenal Daendels ya, itu terkenal banget tuh, megel nih. Menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Nah, ini kan Indonesia itu dijajah nggak cuma satu negara, oke ya. Yang pertama ya tadi Belanda tadi, terus Belanda diambil alih Inggris ya toh. Terus iki tekon neh iki dikongkon gubernure dikon datang ke Indonesia untuk merebut lagi kekuasaan dari Inggris. Nah, VOC yang di Sumatera, Ambon sama Belanda, yang di Banda. Terus piye carane? Nah, langkah-langkah yang ditempuh Daendels apa? Oke, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Direkrut kabeh tentarane. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Sampai sekarang masih itu bekasnya. Pabrik senjata itu. Terus, yang ketiga membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Isik-isik itu saya kira. Dan mitosnya juga masih ada. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Itu wakeh sih. Dan ini semuanya ini terus ini membangun benteng-benteng pertahanan dan semuanya ini itu dilakukan dengan cara rodi, kerja paksa ya. Jadi, menerapkan sistem kerja paksa Rodi Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat priang untuk menanam kopi dan menjual tanah. Nah, kuwi kerja paksa. Jadi dikongkon kerja, diupahi sithik. Terus hasil-hasil panennya itu disuruh sama Belanda ngejualnya murah. Nah, itulah kekejaman tiga orang tadi. Nah, itu nanti silahkan dicatat. Nah, itu dicatat aja. Aku pertanyaannya Bapak kirim di grup seperti kemarin. Ingat, ini dicatat ya. Dicatat menggunakan bolpen warna-warni yang bagus. Seperti itu ya untuk pelajaran kali ini. Setelah ini ganti IPA ya. Untuk besok ganti IPA. Udah tentang sejarah lagi. Oke, sekian dari Pak Haji. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.